Pemirsa, seorang ibu menjadi penadah pegadaian sepeda motor hasil curian. Pelaku dijerat ancaman hukuman 7 tahun penjara. 46 sepeda motor dijadikan barang bukti oleh Polres Semarang. Puluhan sepeda motor ini merupakan barang gadai. Namun usaha ini melanggar aturan karena barang yang digadaikan diduga hasil curian karena tidak memiliki STNK. Tersangka mengaku telah menjalankan usaha bisnis pegadaian mandiri itu sejak 3 tahun lalu dengan menyediakan uang gadai sebesar 2 juta rupiah untuk setiap kendaraan roda 2. Jadi pengakuan dari penggadai seperti itu ya? Ya, dia sendiri, cuma kan mereka datang minta tolong, saya intinya nolong itulah. Jadi dari motor dari mana saya juga nggak paham. Bu, kok bisa banyak banget motornya, pelanggannya? Ya, saya ada, maksudnya bagi mereka tuh, saya tuh orang tuh dinilai baik, murah kejam gitu, makanya pada ke saya semua. Akibat perbuatannya, pelaku MRT dijerat pasal 481 dan atau 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi. Yang di situ perannya ada dari petugas polisi sendiri, kemudian dari penggadai, kemudian juga ada dari finance yang telah kita ambil keterangannya. Polisi mengimbau masyarakat yang merasa telah kehilangan sepeda motor bisa mendatangi Polres Semarang dengan menyertakan bukti kelengkapan surat kendaraan berupa STNK dan BPKB. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu iNews melaporkan. Pemirsa, selebriti Ashanty dinyatakan positif COVID-19. Ashanty positif COVID-19 sepulang dari Turki bersama keluarganya. Ashanty masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit rujukan di Jakarta. Belum diketahui secara pasti apakah istri Anang Hermansyah ini positif varian Omikron atau lainnya. Ashanty mengungkapkan gejala COVID-19 yang dikeluhkan dirasakan lebih ringan dibanding saat ditempa COVID-19 pertama kali. Dalam rombongan Ashanty dan Anang Hermansyah, terdapat 8 orang yang terpapar COVID-19, 6 perempuan dan 2 laki-laki. Total dari keseluruhan terpapar virus corona di dalam pesawat 15 orang. Sempat beredar kabar bila Ashanty terpapar Omikron, namun Kementerian Kesehatan menyatakan belum bisa menentukan jenis COVID-19 hingga hasil pemeriksaan lanjutan selesai dilakukan. Keluarga besar yang melakukan perjalanan itu 8 orang yang positif ya, di mana 6 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Kalau sampai saat ini semua masih statusnya positif COVID ya. Jadi mereka sedang menunggu untuk pemeriksaan SGTF dan pemeriksaan genome sequencing untuk memastikan apakah mereka terpapar varian Omikron atau tidak. Ashanty baru saja berpergian ke Turki bersama keluarganya dan keluarga menantunya, Atta Halilintar. Ashanty bersama keluarga besar telah tiba di Jakarta pada Kamis 6 Januari lalu. Usai diketahui positif COVID-19, Ashanty menjalani isolasi di rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini angka keterisian Rusun Nagrak yang merupakan salah satu lokasi karantina bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri yang baru saja tiba di Indonesia sudah mencapai 49,52%. Rusun Nagrak yang berlokasi di Cilincing, Jakarta Utara difungsikan untuk lokasi karantina bagi WNI yang baru tiba di Indonesia dari luar negeri. Khususnya bagi para pekerja migran Indonesia, pelajar atau mahasiswa dan juga ASN. Saat ini ada 4 tower yang digunakan sebagai tempat karantina, yakni tower 1, 2, 3, dan juga 5. Dengan total sebanyak 2.256 WNI yang sedang menjalani karantina di Rusun Nagrak. Biaya dalam proses karantina ini pun gratis atau ditanggung oleh pemerintah.
Lalu bagaimana aktivitas para warga negara Indonesia yang saat ini menjalani karantina usai kembali dari luar negeri di Rusun Nagrak? Kita akan mendengarkan laporan langsung dari rekan Yasmin Atania. Selamat siang Yasmin, bagaimana kondisi Rusun Nagrak saat ini dan adakah penambahan kasus hari ini? Ya, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk situasi terkini di Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara terpantau kondusif. Ini tidak terlihat adanya WNI yang sedang menjalani karantina yang berada di luar ruangan atau di luar kamar. Karena memang tidak diperkenankan untuk berada di luar area kamar jika tidak ada kepentingan yang mendesak begitu. Namun untuk pagi hari tadi berdasarkan pantauan kami memang diperbolehkan untuk berolahraga guna menambah imun tubuh. Dan berdasarkan informasi dari pihak petugas untuk hari ini ada sebanyak 2.256 WNI yang sedang menjalani karantina di Rusun Nagrak Jakarta Utara ini. Angka tersebut sama dengan sekitar 49,52% dari total kapasitas hunian, yakni sebanyak 4.556 tempat tidur. Dari angka tersebut ini 852 orang merupakan laki-laki, sedangkan sisanya ini sebanyak 1.404 merupakan perempuan. Dan untuk hari ini atau pagi tadi ada juga yang sudah selesai menjalani masa isolasi sebanyak 428 orang. Dan juga pemirsa, di sini pun terdapat satgas yang selalu mobile begitu untuk mengingatkan para WNI yang sedang menjalani karantina agar mematuhi protokol kesehatan dan juga tidak berkerumun. Dan sesuai dengan aturan terbaru saat ini untuk WNI yang baru saja tiba yang berasal dari daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi Omikron ini wajib menjalani karantina selama 10 hari. Sedangkan untuk WNI dan WNA yang bukan berasal dari daerah transmisi Omikron wajib menjalani karantina selama 7 hari. Deta. Baik, terima kasih Yasmin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda berikut kita memiliki informasi dari maling yang jatuh dari atap rumah warga dan menjadi bulan-bulanan warga.